Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan mengenai banjir beserta penanganannya dengan sistem drainase. Sebelum masuk ke video pembahasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok 21 yang telah berkontribusi pada pembuatan video kali ini. Kelompok 21 beranggotakan Ahmad Renzen Hardowo, Mas Huryo Amirul Huda, Fahrezi Dias Pribadi, Lisa Alvina Damayanti, dan Vivi Cahyani Pramesti. Dengan asisten praktikum Muhammad Fatih Naban. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum hidrolika, Prodi S1 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Lampung, tahun 2023. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas dua topik utama, yaitu banjir dan drainase. Lalu di akhir video kita juga akan membahas mengenai fungsi drainase untuk dapat mengurangi bencana banjir tersebut. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi kita akan belajar mengenai apa itu banjir. Jadi seperti yang kita tahu, banjir ini sudah menjadi bencana rutin yang terjadi terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Apa itu banjir? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, tantang kali, dan sebagainya. Banjir merupakan bencana alam yang terjadi karena luapan air dalam jumlah besar menggenangi daratan. Lalu kenapa bisa terjadi banjir? Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Yang pertama adalah faktor alam, yaitu curah hujan yang tinggi, badai dan angin kencang di pantai, serta es dan salju yang mencair. Itu adalah faktor alam yang dapat menyebabkan banjir. Lalu ada juga faktor dari perbuatan manusia, yaitu membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan penyumbatan saluran air. Lalu menebang pohon sembarangan yang dapat menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Dan yang terakhir, tinggal di pinggir sungai yang dapat menyebabkan penyempitan ruas sungai. Lalu apa sih bahaya banjir? Jadi ada beberapa bahaya yang disebabkan oleh banjir. Banjir menyebabkan banyak kerugian di masyarakat, seperti yang pertama masalah kesehatan. Air yang kotor akan membawa wabah penyakit seperti diare, tipes, penyakit kulit, demam berdarah, dan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Yang kedua, menyebabkan kerugian ekonomi. Saat banjir terjadi, mengakibatkan kerusakan pada rumah, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Yang ketiga, sulitnya air bersih. Saat banjir datang, air bersih sulit sekali didapatkan, padahal masyarakat sangat perlu air bersih. Yang keempat, aktivitas menjadi terganggu. Genangan banjir mengakibatkan seluruh aktivitas terganggu, contohnya listrik padam, kendaraan mogok, dan lain-lain. Akibat terparah dari bencana banjir yaitu muncul korban jiwa. Dampak bencana banjir yang paling parah ialah munculnya korban jiwa. Hal ini sering terjadi dikarenakan terseret arus atau luapan air yang tidak dapat diprediksi. Ayo bersama-sama mencegah banjir. Banjir dapat dicegah dengan cara seperti 1. Menjaga lingkungan sekitar, 2. Membuang sampah pada tempat sampah, 3. Rajin membersihkan saluran air, yang keempat melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, dan yang kelima membuat sumur resapan, yang keenam hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Mari kita jaga lingkungan kita agar terhindar dari bencana banjir. Kalau bukan diri sendiri, siapa lagi? Teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa banjir adalah luapan air yang terjadi karena saluran air tidak dapat menampung jumlah air yang meluap. Maka dari itu, kita dapat mengatasi permasalahan banjir ini dengan membangun sistem drainase yang baik, efisien, dan mumpuni, sehingga dapat mengalirkan air ke dalam badan sungai.
Nah, salah satu jenis drainase yang paling sering dipakai untuk mengatasi banjir adalah drainase vertikal. Di Indonesia sendiri, salah satu kota yang telah mengaplikasikan sistem drainase vertikal adalah Kota Bogor. Mari kita tinjau penerapan sistem drainase vertikal yang ada di Kota Bogor. Saat hujan tiba, Kabupaten Bogor kerap dilanda oleh genangan karena kurang tersedianya drainase. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas PUPR telah menyiapkan pembangunan drainase vertikal di sejumlah titik daerah rawan genangan. Apa itu drainase vertikal? Drainase vertikal merupakan saluran air yang dibangun untuk mengalirkan air hujan secara vertikal dari permukaan ke dalam tanah. Drainase ini terdiri dari 2 katup manhole, perangkap air hujan, dan alat modulur tank rainsafe sebagai tampungan yang rakit disusun dan dilapisi kain geotekstil, serta beralaskan pasir dan kerikil yang ditanam memanjang di dalam tanah. Pembangunan drainase vertikal merupakan solusi efektif untuk mengatasi genangan dan mengurangi dampak terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan hulu dari berbagai sungai. Sejak tahun 2017 hingga 2020, Dinas PUPR telah memasang drainase vertikal di 1077 titik genangan yang ada di Kabupaten Bogor. Fungsi drainase vertikal menampung air hujan agar tidak semua mengalir ke selokan dan sungai, menyerap air hujan sehingga bisa terserap oleh tanah dengan cepat, dan mencegah kekeringan di musim kemarau. Drainase vertikal atau sumur resapan memiliki kedalaman hingga 2 meter dari pipa kontrol sampai dasar alat rainsafe dengan panjang permukaan mencapai 3,5 meter. Air mengalir melalui 2 katup manhole penangkap air hujan dengan kedalaman 1 meter. Air yang berada di masing-masing katup manhole selanjutnya akan dialirkan melalui pipa-pipa menuju alat rainsafe sebagai tampungan air hujan. Di dasar katup manhole dan tampungan alat rainsafe terdapat pasir dan kerikil dengan masing-masing tebal 10 cm yang berfungsi untuk membantu mempercepat penyerapan air ke dalam tanah. Rainsafe atau penampung air hujan di dalam drainase vertikal menggunakan sistem partisi modular berbentuk persegi dengan daya tampung per titik hingga 1,3 meter kubik. Dengan adanya bantuan drainase vertikal dari Dinas PUPR, kini masalah genangan yang terjadi di Kabupaten Bogor sudah dapat teratasi. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah kita saksikan bersama pembahasan mengenai banjir, beserta penyebab, kemudian akibatnya, lalu beserta penanganannya. Lalu dapat kita simpulkan bahwa banjir memang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang lebih utama yaitu disebabkan oleh faktor manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang memegang kendali penting, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan banjir, seperti membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan liar, dan lain sebagainya. Kita harus bisa bersama-sama menjaga alam kita. Selanjutnya adalah pentingnya drainase untuk mengatasi masalah banjir ini. Dengan sistem drainase yang baik, kita dapat mengatasi ataupun mengurangi debit banjir karena air yang meluap dapat disalurkan dengan baik ke daerah-daerah badan air. Maka dari itu, penting sekali untuk kita belajar hidrolika karena dalam mata kuliah hidrolika kita dapat mengerti bagaimana sih aliran drainase ataupun irigasi yang baik, yang efektif dan efisien. Dengan berbagai praktikum seperti praktikum aliran di atas pelimpah ambang lebar, aliran di atas pelimpah ambang tipis, aliran di atas pelimpah venturi flame, dan aliran di atas pelimpah kram. Dengan praktikum tersebut, kita dapat mengaplikasikan ilmunya pada sistem drainase yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan banjir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam video ini,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.